Jadi tatoyib sebelum ihram itu disunahkan untuk umroh apalagi haji. Apalagi haji ya. Ini adalah minyak wangi yang diracik, didesain untuk Yang Ratu Nahl. Brunei. Oh, bi Brunei, bukan Brunei, bukan. Nahlah, bukan Bukan, Nahl bukan. ya. Oh, Mawar Taif. Taif. Oh. Ya. Sudah ada di depan ini, ada di Mawar Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi, belajar bersama tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Ustadz, ini kan sudah bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Sebagian saudara kita akan menunaikan ibadah haji. Betul. Ada sejumlah pertanyaan ini tentang berihram dengan wewangian dan hal semisalnya. Ya. Ini tentang berwewangi sebelum ihram ini gimana, Ustaz? Berlaku juga. Jadi tatoyib sebelum ihram itu disunahkan untuk umroh apalagi haji. Apalagi haji ya. Karena haji kan lebih utama daripada umroh. Karena itu akan sangat baik kalau kita dapat menyediakan minyak wangi terbaik. Jika mampu, sediakan dari dari tip yang masuk kategori duhan. Apa itu duhun? Ad-duhnu itu adalah minyak wangi yang berasal dari lemak kayu atau hewan. Lemak kayu atau hewan. Ya, misalnya kayu gaharu, cendana, cade. Cade itu ini yang kayaknya belum pernah kita bahas ya secara khusus ya, cade. Itu kalau nama latinnya adalah Juniper oxycedrus. Ya. Ini nanti yang seakar dengannya nanti ada cemara wangi, dan kayu cedar, dan sejenisnya. Jadi banyak sekali. Mawar menariknya juga masuk dalam rumpun duhan. Meskipun padahal dari bungaan ya. Karena mungkin sifatnya agak berbeda dibanding bunga-bunga yang lain. Kalau dari lemak hewan ya ada ambar, ada misik ya. Atau campuran dari keduanya. Maksudnya campuran ada baik itu mukhallat. Kita ingat lagi mukhallat itu berarti ada satu yang dominan. Misalnya tempo hari saya bawa ada mukhallat misk ya. Mukhallat misk. Itu berarti isi utamanya adalah misik, baru kemudian ada campur yang lain, tetapi tetap yang paling kuat menonjol adalah misik. Nanti ada za'faron malaki atau za'faron malaki mumtaz dari Abdul Somad Al-Qurashi. Itu termasuk mukhallat karena walaupun nanti di za'faron malaki mumtaz ada ambarnya dan ada bahan-bahan lagi lainnya yang bukan cuma satu, tetapi tetap yang menonjol yang kuat itu adalah za'faron. Ada juga nanti dalam bentuk khaltah. Khaltah itu campuran dari berbagai macam sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Tidak ada yang menonjol sebagai satu tidak ada ya. Ataupun kalau menonjol itu tetap yang lainnya juga kuat. Okay. Misalnya kalau produknya Abdul Somad Al-Qurashi, misalnya kita mengenal ada Malikah, saya lupa lengkapnya, tapi kalau dalam bahasa Inggris bisa disebutnya Queen Bee. Ini adalah minyak wangi yang diracik, didesain untuk Ratu Brunei. Oh, bi Brunei, bukan Nahlah, bukan bukan. Ya. Jadi ini diracik untuk ratu, untuk princess, untuk putri, untuk ratu ya, ratu Brunei. Tapi kalau ini sebaiknya jangan dipakai ketika mau ihram. Yang Queen Bee tadi ini. Kenapa? Karena komponen pentingnya, bahan terpentingnya itu justru za'faran. Padahal ada larangan memakai za'faran saat hendak ihram. Sehingga walaupun itu nggak disebut za'faran, ada sebagian yang tanya, gimana kalau pakai ini? Sebaiknya itu nanti itu tahallul thani, tahallul di paling akhir ya. Kenapa?
karena saya khawatir ini kedudukannya, saya tidak berani memastikan, tapi saya khawatir ini kedudukannya seperti khuluq. Khuluq itu kan campuran macam-macam. Iya. Tetapi unsur pentingnya adalah za'faron. Arti walaupun itu bukan yang terpenting, mengatakan, walaupun itu bukan dominan za'faron, tetapi tetap ini memiliki cukup kuat. Bukan cuma sekedar 1 tetes, 2 tetes, melainkan bahkan memang menjadi faktor dominan. Ada nanti yang contohnya lagi masih dari duhan, ada khaltah, sebetulnya nggak khaltah ya, khaltah al-muassis. Al-muassis. Ini racikan langsung dari Syekh Abdus Somad Al-Qurashi. Oh, pendirinya parfumeri ini ya. Ya, yang beliau ini mendapatkan julukan Syekhut Tib oleh para ahli wewangian di zamannya. Ya, kalau ini termasuk sesuatu yang aman ya, karena bahannya tidak mengandung za'faron secara dominan dan bahkan itu tidak menjumpai. Di situ ada oud, ada misik. Kalau tadi yang Queen Bee itu bahan dominannya ada 3. Yakni za'faron yang terbaik, kemudian minyak dari kayu cade, kemudian yang ketiga adalah dari oud ta'ifi. Ini nih, Mawar Taif. Oh. Ya. Sudah ada di depan ini, dari Mawar Taif. Mawar Taif. Dan memang beliau terkenal sebagai penggemar ya. Masya Allah. Peracik utama mawar ya. Mawar. Dan di antara putra-putranya dia juga suka sekali menggunakan mawar. Nah, kehadiran kayu cade ini kan sebagai wewangian yang strong ya. Tapi dijinakkan oleh secara umum tetap menghasilkan, sehingga di situ bagi penggemar za'faron akan lebih mudah menyukai. Tapi orang-orang yang menyukai gaharu yang lembut, ini bukan gaharu memang. Ya, yang Queen Bee tadi ya. Yang woody itu juga akan lebih mudah menyukai. Jadi di situ saya teringat tempo hari ketika saya membawa jamaah sejak imani waktu itu, banyak ibu-ibu yang mengatakan nggak suka oud, dengan ini suka. Yang nggak suka dengan harganya. Ini sisi lain ya. Ini yang sebaiknya dipakai. Lalu muncul pertanyaan, kan nanti kita perlu berhari-hari. Ihramnya kan lebih lama dibandingkan ihramnya umroh. Sebenarnya dalam tanda petik itu yang nggak sama. Dalam tanda petik ya sama, bermiripan. Ya, maksudnya bermiripan itu dulu itu kan kalau orang berangkat umroh dari Madinah, berangkat haji ya, yang masih umroh ya. Umroh. Berangkat umroh dari Madinah kan nggak cukup waktunya, perjalanannya cuma sehari, karena masih naik kuda, naik onta. Sehingga nggak cukup waktu sehari atau 2 hari. Sehingga kalau dihitung-hitung ya berhari-hari, bahkan mungkin sepekan itu. Atau bahkan mungkin lebih. Saya belum mendapatkan informasi yang kokoh berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Madinah hingga sampai Mekah. Dan karena perjalanan seperti itu sangat mungkin nggak langsung umroh, kan beda ketika saya berangkat dari Madinah naik kereta cepat, sampai sana istirahat sebentar, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, langsung umroh. Nah, kalau perjalanannya sudah payah sampai sana mungkin masih istirahat dulu, besoknya baru melaksanakan umrohnya, sehingga sebenarnya kalau dihitung-hitung waktunya juga bisa lama gitu. Artinya bukan berarti menyamakan umroh dengan haji, tetapi dari gambaran ini kalau soal waktunya ya sama sebenarnya, dalam tanda petik sama gitu. Dan tadi berwewangi sebelum ihram haji itu ya lebih utama ya sebenarnya. Iya, dan justru ketika ihramnya lama itu menjadi lebih terasa faedahnya. Cuma hal penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh ketika mau ihram melumurkan wewangiannya itu di kain ihramnya. Melumurkan yang mana? Di mana? Di badan. Di bagian mana? Kalau mampu sekujur tubuh, Masya Allah akan sangat baik. Sehingga kalau untuk ukuran orang seperti saya ya setengah tulah. Setengah tulah itu segini bisa habis sekali pakai ya? Iya. Itu kalau untuk ukuran antum mungkin 1/4 tulah cukup ya. Itu. Masya Allah. Ya, demikian. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi sanak saudara
atau sahabat-sahabat kita atau yang sedang menyimak ini yang besok insya Allah melaksanakan haji, ya, silahkan memanfaatkan momen terbaik itu dengan berwangi dengan yang terbaik, Ustaz. Ya, kalau bisa satu hal yang perlu saya ingatkan juga, tadi menyebutkan khaltah quinbih ya, ada za'faron, ada 3 minyak wangi yang dilarang walaupun sebelum ihram dipakai. Bahkan ketika kedapatan masih ada bekasnya, Nabiullah Muhammad SAW menyuruhkan untuk membersihkannya. Yakni za'faran, khuluq, dan waras. Khaltah quinbih itu termasuk yang za'farannya dominan. Jadi mirip-mirip seperti khuluq gitu ya. Khuluq atau mirip-mirip seperti za'faran malaki mumtaz. Masya Allah, ini silahkan dicatat dan diperhatikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.